Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga sehat selalu. Hari ini kita akan membahas materi yang baru. Coba kalian buka buku kalian pada halaman 108, yaitu materi tentang berempati itu mudah, menghormati itu indah. Dan materi kali ini tujuannya adalah supaya kalian dapat memahami makna empati terhadap sesama sesuai kandungan Quran Surat An-Nisa ayat 8 beserta hadis terkait dan mencontohkan perilaku empati terhadap sesama sesuai kandungan An-Nisa ayat 8 beserta hadis terkait. Langsung kita masuk ke materi pada halaman 110. Mari berempati. Kita harus tahu dulu apa empati itu. Empati adalah keadaan mental yang membuat orang merasa dirinya dalam keadaan, perasaan, atau pikiran yang sama dengan orang lain. Dalam istilah lain, empati dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menyadari diri sendiri atas perasaan seseorang, lalu bertindak untuk membantunya. Empati merupakan sifat terpuji dan Islam menganjurkan hambanya untuk memiliki sifat ini. Empati sama dengan rasa iba atau kasihan kepada orang lain yang terkena musibah. Kita lihat akhir-akhir ini banyak sekali musibah yang terjadi, di antaranya ada banjir di mana-mana. Mungkin teman kalian juga merasakannya. Sebagai sesama teman, kita harus saling membantu. Karena kita sama-sama seorang manusia dan bersaudara karena kita sesama muslim. Sesuai dengan firman Allah, Quran Surat An-Nisa ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Al-Ayah. Ayat tersebut menjelaskan apabila ada kerabat, anak yatim, dan orang miskin yang ikut menyaksikan pembagian warisan, maka mereka diberi bagian sekadarnya sebagai atau tali kasih. Kepedulian terhadap mereka perlu ditumbuhkan. Sikap empati akan timbul apabila kalian mempunyai 1. Dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. 2. Mampu menempatkan diri sebagai orang lain. Dan 3. Menjadi orang lain yang merasakan. Dengan istilah kita harus sensitif terhadap nasib orang lain. Tidak boleh menutup diri. Akhir-akhir ini zaman milenial ini banyak orang yang apatis. Karena mereka menutup dirinya sendiri dan sibuk dengan diri sendiri. Jangan seperti itu ya. Kita harus tetap menjalin tali silaturahim yang sudah nenek kakek kita ajarkan dahulu. Jangan sampai terhapuskan walaupun di zaman yang serba modern ini. Terkait sikap empati ini, Rasulullah bersabda, An Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil mu'minina kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan. Akhrajal Bukhari. Dari Abi Musa radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah bersabda, orang mukmin yang satu dengan yang lain bagai satu bangunan yang bagian-bagiannya saling mengokohkan. Hadis riwayat Bukhari. Jadi, secara tidak langsung hadis tersebut mengajarkan kepada kita untuk bisa merasakan apa yang dirasakan orang mukmin yang lain. Apabila sakit, ia sakit, kita pun sakit. Apabila ia gembira, kita pun merasa gembira. Allah menyuruh umat manusia untuk berempati terhadap sesamanya, peduli dan membantu antar sesama yang membutuhkan. Allah sangat murka kepada orang-orang yang egois dan sombong. Naudzubillahi min dzalik. Perilaku empati terhadap sesama dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dengan cara 1. Peka terhadap perasaan orang lain. 2. Membayangkan seandainya aku adalah dia.
3. Berlatih mengorbankan milik sendiri. Dan 4. Membahagiakan orang lain. Dengan cara hal tersebut bisa kalian latih dengan sedekah walaupun itu tidak seberapa, yaitu sedino sewu. Pasti kalian ada program seperti itu. Nah, itu adalah salah satu cara kita berempati kepada sesama. Kemudian kita akan lanjut ke materi yang berikutnya. Mari menghormati orang tua kita. Siapakah orang yang paling dekat dengan kamu sejak lahir? Tentu kedua orang tuamu, bukan? Merekalah yang membawa kamu ke dunia ini dengan izin Allah. Jasa mereka besar, sehingga kamu tidak akan mampu menghitungnya. Tidak akan mampu. Jadi, apa saja jasa kedua orang tuamu? 1. Ibu mengandung dengan penuh susah payah, melahirkan dengan mempertaruhkan nyawanya. 2. Ibu menyusui selama 2 tahun dengan penuh kasih sayang dan terjaga malam hari karena memenuhi kebutuhan anaknya. 3. Ibu dan ayah memelihara kita sehingga kita siap untuk hidup mandiri. 4. Ibu dan ayah bekerja keras untuk memenuhi keperluan keluarga. 5. Ibu dan ayah memberi bekal pendidikan. Kalian disekolahkan. Itu adalah jasa-jasa orang tua kalian yang tidak bisa kalian hitung. 6. Ibu dan ayah memberikan kasih sayang dengan ikhlas tanpa meminta balasan. Itu adalah semua jasa orang tua kalian. Jadi kalau sekarang orang tua kalian masih hidup, maka muliakanlah, hormatilah mereka berdua. Karena mereka berdua itu seperti malaikat di dunia. Tanpa mereka berdua, kasih sayang kalian tuh sangat kurang di dunia ini. Jadi kalau masih ada orang tua, jagalah dia dengan baik, hormati, sayangi, dan patuhi apa yang beliau katakan. Karena itu yang terbaik buat kalian. Dalam tanda kutip, perintah yang baik ya. Kalau umpamanya disuruh dalam kejahatan ya jangan ikut, tapi insya Allah semuanya orang tua itu baik dan kalian harus patuh kepada orang tua ya. Begitu besar jasa orang tua sehingga kita sebagai anak wajib hukumnya berbuat baik kepada keduanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada keduanya sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Kalian bisa baca sendiri pada halaman 112. Pada penggalan ayat Al-Baqarah tersebut ada kata wabil walidaini ihsana. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa kita harus berbuat baik kepada orang tua. Terkait dengan ini, Imam Abu Daud dan Baihaqi meriwayatkan sebuah hadis dari Abdullah bin Amr sebagai berikut, yang artinya dari Abdullah bin Umar berkata, seorang datang kepada Rasulullah dan berkata, aku akan berbaiat kepadamu untuk berhijrah dan aku tinggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan menangis. Rasulullah bersabda, kembalilah kepada orang tuamu dan buatlah keduanya tertawa sebagaimana engkau telah membuat keduanya menangis. Hadis riwayat Baihaqi. Hadis di atas menegaskan kepada kita agar kita tidak sekali-kali mengecewakan kedua orang tua kita. Perilaku menghormati kedua orang tua dapat diwujudkan dengan cara 1. Ketika orang tua masih hidup, perlakukan keduanya dengan sopan dan hormat, membantu pekerjaannya, mengikuti nasihatnya apabila nasihat itu baik ya. Kemudian membahagiakan keduanya. Jika orang tua kalian sudah meninggal, masih bisa. Apa saja bu caranya? 1. Jika keduanya muslim, kamu dapat mendoakan mereka setiap saat agar mendapat ampunan Allah. Seperti yang kalian kecil sudah diajarkan, doa Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan lupa setiap habis sholat kalian doakan orang tua ya. Kemudian melaksanakan wasiatnya.
Kemudian menyambung dan melanjutkan silaturahmi yang dahulu sudah dilakukan oleh kedua orang tua. Dan yang terakhir, menjaga nama baik mereka walaupun sudah meninggal. Jangan sampai perbuatan kalian mencemari nama baik mereka, ya. Sekarang Ibu ingin kalian mengerjakan tugas aktivitas siswa. Yang pada halaman 114, 1. Cermati penjelasan tentang perilaku menghormati orang tua di atas. Kalian cermati dulu apa yang Ibu jelaskan dari awal sampai akhir di video ini tentang perilaku menghormati orang tua. Apa saja cara-cara menghormatinya, bagaimana kita menghormati ketika beliau masih hidup dan yang sudah meninggal. Kemudian tugas yang kedua yang harus kalian laksanakan itu adalah apa saja yang pernah kamu lakukan untuk menghormati orang tuamu. Kalian tulis di dalam buku minimal 10 contoh. Minimal 10 contoh apa saja yang sudah kamu lakukan untuk menghormati orang tuamu. Ditulis yang jelas, difoto, dan dikirim di komentar. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar. Dan jangan lupa absen. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.